Mau tahu nggak apa alasan aku tetap kerja walaupun udah punya suami yang tidak mukondo? Di garis bawah ya, tidak mukondo. Hai guys, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama aku, Mama Tulen. Mau tahu nggak kenapa aku masih tetap kerja walaupun aku udah punya suami yang giat banget bekerja, alias bekerja keras banget. Yang pertama, aku punya anak dan ini anak aku bukan anak dari suami yang sekarang. Jadi anakku adalah kewajibanku untuk menafkahi. Ya gimana lagi, masalahnya bapaknya itu nggak mau ngasih nafkah. Kasian kan kalau anak itu jadi korban perceraian. Sedih juga sih kalau nginget kenapa harus hanya aku yang menanggung bebannya. Padahal ya itu anak dia juga. Yang namanya anak nggak ada mantan anak, tapi kalau istri ada ya namanya mantan istri. Tapi ya sudahlah, nggak usah lagi kita bahas-bahas. Biarin aja dia sadar diri. Toh nanti kalau seandainya memang dia itu salah, karma akan datang menuju dia juga kan. Ngapain kita sibuk mengadili, biar Tuhan aja yang paling adil yang bertindak. Ini aku sepil sebentar kegiatan kakak di pondok. Udah nggak nyangka ya, udah 2 pekan berlalu. Seneng banget. Nah itu guys, anak aku ya yang pakai kasur kuning. Sekecil itu nggak nyangka dia bisa mandiri. Bangga dan bersyukur banget dapat anak kayak dia ini, Masya Allah. Alasan kedua, aku tuh nggak pernah bisa yang namanya nggak pegang duit. Rasanya mau emosi, rungsing, gelisah, pokoknya gimana ya kalau aku tuh nggak megang duit tuh nggak pernah guys. Aku nggak bisa palingan nggak megang duit. Jadi aku no buntu-buntu. Kalau misalnya nggak megang duit sama sekali, wah auto bisa aku acak-acak isi rumah. Aku memaki suamiku dan orang-orang terdekatku bisa jadi sasaran emosi. Tadi udah aku sepil kegiatan kakak di asrama. Nah sekarang aku sepil kegiatan kakak di sekolah guys. Sedang menggambar atau menggunting gambaran gitu guys, mencocokkan gambar kayaknya. Kurang paham juga sih aku ya, apa ini materi pelajaran hari ini. Entahlah, pokoknya aku nggak paham ini materinya apa, soalnya ini cuman konfirmasi dari jarak jauh lewat via WhatsApp guys. Ya apapun itu terserah mereka, yang penting mereka belajar dengan baik. Dan alasan yang ketiga, kebutuhan kan nggak bisa absen ya, walaupun sakit, galau, susah, seneng, harus tetap ada. Jadi itulah kenapa kita nggak boleh absen kerja, harus punya tabungan. Jadi saat kita sakit nggak kerja ya nggak pusing, karena sudah ada dananya atau dana darurat untuk dipakai khusus ketika kita sakit. Jadi selama kita masih muda, masih sehat, masih kuat, harus bekerja keras, mengumpulkan uang bukan untuk kaya, tapi untuk saat-saat kita terpuruk, saat kita susah, saat kita sakit. Dan pasti yang utama itu kebutuhan sehari-hari itu nggak bisa absen ya. Ingat ya, jadi kita itu nggak bisa ngandelin orang lain. Yang bisa kita andelin adalah diri kita sendiri.